Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat semuanya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, karena hidayah adalah perkara yang sangat luar biasa mahalnya. Hidayah adalah akan Allah pilih kepada siapa saja untuk melakukan dan juga mendapatkannya. Baik sahabat semuanya, ada sebuah kisah pertemuan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan penjual roti. Cerita ini masyhur, yang begitu sangat luar biasa, menjadi inspirasi bagi kita. Kenapa sang penjual roti ini tidak tahu kepada Imam Ahmad bin Hambal? Karena memang zaman dahulu tidak ada untuk mendokumentasikan video, gambar dan lain sebagainya. Jadi tidak tahu sang penjual roti ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal dia berkeinginan untuk berkunjung di suatu kota di Irak, ya. Entah tidak ada hal yang mempengaruhi dia, tapi dia ingin berkunjung ke kota tersebut. Kuat sekali keinginan Imam Ahmad bin Hambal ingin berkunjung ke kota tersebut, dan dia melakukan syafar untuk pergi ke kota tersebut, dan bertemulah dengan sebuah masjid sampai di kota tersebut. Jadi sampai di masjid, dia sambil menunggu sholat maghrib, dia sholat maghrib kemudian membaca Al-Quran di masjid tersebut sambil sembari menunggu sholat isya, karena antara maghrib dan isya itu waktu tidak lama. Jadi menunggu lama, kemudian masuk isya, sholat isya, kemudian selesai sholat isya, dia bermaksud untuk istirahat ataupun menumpang di masjid tersebut untuk tiduran. Tetapi ada marbot masjid di situ yang dia melarang, wahai syekh, dikatakan kepada marbot masjid tersebut. Jadi sekedar informasi bahwasanya syekh itu kalau di Arab itu dia bermakna 3 hal. Yang pertama, syekh kalau di orang Arab itu adalah orang tua. Yang kedua, syekh adalah orang-orang berilmu atau alim. Yang ketiga adalah orang kaya. Jadi kalau kita tinggal di Arab, kalau dipanggil syekh jangan berbangga dulu, bisa jadi wajah kita sudah nampak tua. Baik sahabat sekalian, singkat cerita, diusirlah Imam Ahmad ini dari masjid tersebut, karena marbot masjid tersebut tidak tahu bahwasanya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ditutup pintu masjid, karena memang zaman dulu tidak ada penginapan hotel ataupun sejenisnya, sehingga kebingungan Imam Ahmad ingin menginap ataupun bermalam di mana. Jadi di teras masjid Imam Ahmad pun berbaring, karena mungkin diperbolehkanlah untuk menginap di teras masjid. Tetapi marbot masjid nampak Imam Ahmad ini, kemudian diusir lagi. Wahai syekh, tidak bisa tidur di teras masjid, tidak bisa. Memang luar biasa istiqamah Imam Marbot ini, melarang Imam Ahmad untuk tidak tidur di masjid. Didorong-dorongnya. Seandainya dia tahu Imam Ahmad, mungkin langsung diundang ke rumahnya, karena memang zaman dahulu tidak ada seperti apa Imam Ahmad. Masyhur Imam Ahmad di kalangan masyarakat, tetapi belum tahu wajah seperti apa dan lain sebagainya, sehingga marbot masjid ini mendorong-dorong sampai ke jalan. Jadi setiba di jalan, nampaklah sang penjual roti. Di kios dekat masjid itu ada kios roti. Jadi panggilnya, wahai syekh, kemarilah. Engkau dari mana? Berbincang-bincanglah Imam Ahmad bin Hambal. Aku datang dari suatu tempat, tapi keinginanku, entah mengapa aku ingin selalu dalam hatiku ingin datang ke kota sini. Maka aku ingin cari penginapan untuk itu. Baiklah, kata sang penjual roti, ini kios rotiku, ada ruangan, bisa syekh tinggal di kios rotiku. Maka ketika sang penjual roti tersebut ingin memasukkan adonan, memecahkan telur, masukkan tepung, gula dan lain sebagainya, dia ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Setiap dia masukkan gula lagi, astagfirullah wa atubu ilaih. Imam Ahmad heran dan bertanyalah kepada sang penjual roti, wahai sang penjual roti, apakah
yang engkau dapatkan dari ucapanmu, istighfarmu tersebut. Maka sang penjual seperti tersebut menjawabnya, alhamdulillah, selama aku melakukan ini, istighfar ini, tidak ada yang Allah tidak kabulkan. Semuanya dikabulkan. Masya Allah, luar biasa orang ini. Kecuali satu, syekh katanya. Apa itu? Aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama terbaik pada saat sekarang ini. Maka terkejutlah Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin karena keinginan kuat hatinya, karena istighfarnya sepanjang roti inilah, Imam Ahmad entah mengapa didorong hatinya untuk datang ke kota tersebut. Maka diucapkannya, wahai sang penjual roti, ketahuilah, maka istighfarmu lah yang membuatmu aku didorong-dorong oleh marbot masjid untuk keluar dari masjid. Maka disampaikan, akulah Imam Ahmad ibnu Hambal atau Imam Ahmad bin Hambal katanya. Maka menangislah sang penjual roti tersebut. Maka dari cerita tersebut, atau cerita ini bisa kita fahami, bisa kita telaah bahwasanya luar biasanya manfaat istighfar. Sangat mudah mengucapkannya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kita harus seyogyanya mengaplikasikan istighfar ini, karena istighfar begitu sangat luar biasa. Istighfar tentu tidak hanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi istighfarnya lah untuk bisa membukakan pintu-pintu rizki yang Allah tutup sebelumnya mungkin. Yang Allah mungkin inginkan manusia dekat dengannya. Maka sahabat semuanya, ketahuilah, kita semuanya ini di dunia. Maka bagaimana caranya kita bisa merayu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita bisa membuat hati Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita? Maka sahabat semuanya, mari sama-sama untuk setiap harinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun. Mungkin katakanlah kita banyak dosa dan khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.